Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, dunsanak-dunsanak ambo di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dalam kesia-siaan. Segala sesuatunya pasti ada hikmahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menganjurkan kepada manusia untuk mengerahkan potensi yang telah Allah karuniakan kepadanya untuk mengkaji setiap peristiwa yang mereka hadapi. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-An'am ayat yang ke-11. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Katakanlah, berjalanlah kalian di muka bumi ini, maka lihatlah bagaimana Allah memberikan akibat azab terhadap orang-orang yang berdusta atasnya. Ayat ini merupakan salah satu di antara sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang meminta kepada makhluknya bernama manusia untuk mengkaji potensi yang dia miliki berupa penglihatan, berupa pendengaran, ilmu pengetahuan, mengkaji apa-apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Dan ayat seperti ini beragam jumlahnya dan banyak bisa kita temukan dalam Al-Quran Al-Karim, ditambah lagi dengan penjelasan-penjelasan disampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada beberapa perkara yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari berbagai macam peristiwa yang kita hadapi. Yang pertama, peristiwa yang kita hadapi ini sebagai peringatan bagi kita bahwa yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Khaliq, dialah sang pencipta. Allah Muhyi, Allah lah yang maha menghidupkan. Allah Muhaimin, dialah yang maha mengatur segala sesuatu. Allah Nafi', yang maha memberi manfaat. Allah Dar, yang maha memberi mudarat. Maka tidak ada kemampuan bagi manusia, bagi makhluk untuk mengatur segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kecuali segala sesuatunya itu atas kehendak Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah ada peristiwa yang terjadi, musibah di muka bumi ini yang terjadi pada diri kalian, kecuali semua itu telah Allah Subhanahu wa taala catatkan, telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Pernah suatu ketika Imam Asim menceritakan kisah tentang Imam Hasan ibn Ali rahimahullah tatkala beliau dalam kondisi sakaratul maut. Maka ketika itu beliau berkata, mengingatkan kita dalam kondisi sakitnya dan kondisi sakaratul mautnya, beliau berkata, innallaha azza wa jalla qadara qadaran wa qadara musibatan wa qadara mu'afatan, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah lah yang telah menentukan segala ketentuan-ketentuan hidup ini. Allah lah yang menentukan seseorang itu sehat, Allah lah yang menentukan seseorang itu sakit, Allah lah yang menentukan rezeki seseorang. Faman kadzdzaba, maka siapa yang dia berdusta terhadap putusan Allah, ketentuan Allah, maka pada hakikatnya dia telah berdusta kepada Al-Quran. Dan siapa yang dia percaya dengan putusan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah percaya dengan Al-Quran Al-Karim. Hikmah yang kedua, setiap peristiwa yang kita alami bisa jadi penyebabnya adalah karena ulah tangan kita masing-masing juga. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, kata Allah. Tidaklah kami timpakan musibah kepada kalian kecuali semuanya itu bersumber dari tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Berikutnya yang seterusnya adalah, ini bahagian dari tamhis. Tamhis itu adalah bahagian di mana Allah sedang mencomot, memilih-milih siapa orang-orang yang terbaik di antara kita. Siapa orang-orang yang lebih baik di antara kita? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan supaya Allah ingin mau menguji siapa orang-orang yang paling baik amalannya di antara kita. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, sesungguhnya besarnya pahala seorang hamba dan tentukan ma'a'idhamil bala, dan tentukan dengan besarnya ujian yang ditimpakan kepadanya. Semakin gadangnya menerima ujian Allah yang sabar ju itu, maka akan semakin gadang pula pahala, rahmat, nikmat yang Allah akan berikan kepada dia. Ini bagian dari tamhis. Jadi, bisa jadi Allah memang dengan ujian-ujian yang banyak, dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami ini, sedang memilih-milih ini. Mau orang-orang yang hebat, mau orang-orang yang bersabar, mau orang-orang yang patuh, mau orang-orang yang tunduk, mau orang-orang yang tidak sombong. Itu namanya tamhis. Sehingga kita mesti berhati-hati dengan peristiwa yang kita alami. Jangan sampai awak loncat pagar, alias kita mencabut jati diri kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir, di balik peristiwa yang kita alami ini, maka ada pelajaran berharga juga bagi kita. Apa itu? Al-istirja. Istirja ini artinya adalah mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Wa basyiris sabirin. Berita gembira kata Allah bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka beruntung dengan kesabarannya. Kapan itu? Tatkala mereka ditimpakan oleh Allah musibah, ia berkata, segala sesuatu ini bersumber dari Allah dan segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosana-dosana ambo, apa-apa ambo, saudara-saudara ambo yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada peristiwa kini yang awak rasakan dalam hidup awak, dan awak rasa peristiwa itu amatlah berat bagi kita, amatlah sulit bagi kita. Tapi perlu kita catat ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada peristiwa yang baik kecuali manusia itu sanggup untuk memikulnya. Allah memberikan beban kepada orang-orang sesuai dengan kesanggupan dia, sesuai dengan potensi yang dia miliki. Maka kalau ada wak mengalami sekarang ini ujian, musibah, balikkan sadunya kepada Allah. Yakinilah Allah yang telah menentukan itu. Bisa jadi ikulah waktu di mana Allah sedang menguji awak memang. Bukankah nabi-nabi Allah banyak yang diuji oleh Allah dengan ujian yang jauh lebih berat ketimbang ujian-ujian yang kita alami. Tapi ternyata toh semua itu berujung kepada nikmat Allah. Allah karuniakan kepada mereka nikmat-nikmat yang tidak sedikit, nikmat-nikmat yang banyak. Bisa jadi itu pula yang insya Allah sedang Allah limpahkan kepada awak kini. Dapat ujian, tapi setelah itu yakin, tatkala kita patuh kepada Allah, dengan ujian ditimpakan oleh Allah kepada awak, mudah-mudahan ikulah masa di mana Allah mengikis habis dosa-dosa awak, dan setelah itu tinggal Allah karuniakan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak, yang berlimpah ruah. Yang hakikat nikmat itu hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Semoga Allah merahmati kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mampu mengerahkan semua potensi yang Allah karuniakan kepadanya untuk mengambil hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang dia alami dalam kehidupannya. Terima kasih apa-apa ambo, ibu-ibu ambo yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa-apa ibu-ibu sehat-sehat selalu dan dilapangkan oleh Allah selalu rezekinya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kita balik dalam kajian berikutnya di channel YouTube Ilham Parabe. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.